manusia itu akan mudah diubah, digerakkan, diarahkan kalau dalam posisi ketakutan. Makanya ada fear theology. Ya, oke. The theology of fear. Sebenarnya kalau khotbah yang menakut-nakuti akhir zaman itu sebenarnya khotbah yang nggak benar ya, Pastor ya? Bukan nggak benar, mungkin kurang bahan. Iya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yes. Kata Filipi 1:21. Kata Rasul Paulus, tapi bukan berarti kepingin mati. Iya. Aku tak mati aja deh. Kenapa? Aduh, bebanku berat. Saya suka berkata, udah nggak usah mikirin mati, sabar. Mati kok, tenang aja. Virus ditakut-takuti lagi. Kalau kamu sampai disuntik, nanti pada waktu Yesus datang, ini sudah akhir zaman loh. Yesus datang, kamu gak akan diangkat loh. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Kembali di podcast Pastor Ishak hari ini bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sangat bisa menjawab setiap pertanyaan yang mungkin orang Kristen bingung, dan dosen favorit saya. Shalom Pak Juanda. Shalom Pastor Isa, senang sekali. Apa kabar Pak Juanda? Oh, baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Sekarang jadi kaprodi S3 berapa lama Pak? Wah, baru sekitar nggak sampai 2 tahun lah. Puji Tuhan juga, rupa-rupanya Tuhan mempercayakan. Yes, luar Banyak biasa pekerjaan. sekali. Kaprodi S3 ya. Jadi, Ayo kapan ambil S3, Pastor? ditunggu Pastor. Iya, ditunggu itu, belajar dan belajar lah. Yes, puji Tuhan. Nah ini hal yang menarik kalau kita ngomong teologi tentang khotbah akhir zaman, Pastor. Oh iya. Lagi rame nih, wah semua orang sedang khotbah akhir zaman, sedang ngobrolin tentang 7 materai, 7 sangkakala dan sebagainya dengan multi tafsir. Banyak orang sedang takut. Waduh, kalau dengar khotbah akhir zaman ini saya jadi nggak damai, takut. Menurut Pastor gimana kalau ada respon seperti itu? Oke, keren. Kalau kita belajar Alkitab, dunia cuma dibagi 2. Ya. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Yes. Nah, kita akan coba lihat satu bagian dari firman Tuhan di kitab Ibrani. Nah, kita akan lihat kitab Ibrani untuk membuktikan tentang perbedaan zaman ini. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan kata zaman akhir. Yes. Itu berarti ada zaman dahulu, ada zaman akhir. Ya. Tapi bedakan dengan istilah akhir zaman. Ya. Maka pada waktu akhir zaman itu banyak peristiwa-peristiwa, yaitu menjelang kedatangan Yesus, Ya. dan sekitarnya akan ada perubahan struktur kemasyarakatan. Yes. Tetapi zaman yang dibagi zaman dahulu dan zaman akhir ini sedang memberitakan bagaimana cara Allah bekerja untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Nah, disinilah banyak dimanfaatkan. Itu dia, dimanfaatkan oleh pengkhotbah untuk memberikan tanda petik intimidasi. Iya, orang itu kalau dalam posisi takut, Ya. gampang dia untuk digerakkan. Oke, ya. Nah, kalau kita diancam, kalau kamu tidak begini, nanti akan operasi, langsung gerak lu. Ya. Contoh ya, contoh. Ada orang itu sudah penyakitnya berat, kemudian dilarang oleh istrinya makan macam-macam. Ya. Dia berkata, nggak apa-apa, sekali aja, sekali aja. Nah, suatu hari dia masuk rumah sakit, operasi, dan setengah mati. Sekarat dia. Karena penyakitnya tadi. Rupa-rupanya ada mujizat. Ya. Entah itu mujizat langsung, entah dari obat. Ya. Kemudian dia sembuh. Lalu dia sehat.
Setelah itu, saya ini kan suka makan, Pastor. Ya kan, saya ini lidah segala bangsa. Semua berkaki 4 saya hajar, kecuali kaki meja dan kaki kursi. Semua saya hajar. Maka saya ajak dia makan. Betul-betul ndak mau loh. Betul, padahal dia dulu yang suka meracun saya. Rupa-rupanya sekarang dia betul-betul ndak mau. Tapi kadang-kadang saya ganggu, mumpung ndak ada yang jaga. Sama juga saya kalau nggak ada yang jaga, saya juga agak makan ndak sopan. Artinya makan ndak sopan itu makan semua saya hajar. Nah, tapi dia takut sekali. Kenapa? Karena sudah merasakan sekarat. Yang kayak saya, yang mungkin yang belum pernah begitu kan masih anggap sekali-sekali aja, sekali-sekali aja. Saya pernah ditegur sama seorang suster teman juga. Kamu sekali tiap hari, sekali setiap hari, sekali tiap hari. Lama-lama bukan sekali-sekali itu. Tapi kenapa? Kok tetap santai? Karena nggak takut. Yang tadi takut. Demikian juga kalau orang tidak tahu kebenaran, dia akan takutnya luar biasa, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh penjajah firman. Wow. Saya ngomong ini mengerikan juga ya. Penjajah firman, bukan penjajah ya, penjajah firman atau pengkhotbah untuk melakukan brainwashing, untuk mengendalikan melalui firman dengan dasar ancaman. Dia menjelaskan kisah-kisah yang akan datang kalau engkau tidak punya Yesus. Dia akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi kalau engkau tidak lakukan apa yang dia perlu lakukan. Kenapa? Karena orang ini tahu manusia itu akan mudah diubah, digerakkan, diarahkan kalau dalam posisi ketakutan. Makanya ada fear theology. The theology of fear. Jadi teologi yang nakut-nakuti begitu loh ya. Jadi dengan nakut-nakuti itu berharap orang berubah. Tapi ingat, orang seperti ini kalau sampai tahu kebenaran, dia langsung memberontak. Itu banyak terjadi dan yang saya layani. Pak, saya selama ini ternyata salah ya. Saya sampai begini, begitu, begini. Ternyata nggak begitu ya. Nggak apa-apa. Kamu selama ini memberikan belas kasihan, bersumbangsi ke sana kan. Nggak apa-apa, namanya juga Tuhan memberkati orang dengan berbagai cara. Kadang-kadang ketidakmampuan, kekurangan kita, ketidaktahuan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nggak usah disesali, nggak usah marah-marah, nggak usah merasa jengkel sama dia, nggak perlu. Karena Tuhan yang sudah atur semuanya. Nah, buktinya apa? Sekarang ketemu saya kan. Maka dari itu pada waktu kita tahu kebenaran, Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan. Itu pastor. Kalau orang tahu kebenaran, apa itu kebenaran? Pertama dia menerima sumber kebenaran, yaitu Yesus melalui roh kebenaran. Yang kedua, kita perlu belajar firman kebenaran. Dengan kebenaran itu yang membuat kita rasa tenang menghadapi persoalan. Kita merdeka, tidak bisa diintimidasi, tidak bisa diancam-ancam, nggak bisa ditakut-takuti. Maka ketika kemarin ada berkata matahari atau merah itu, mata itu bulan yang merah, itu ada, nanti ada belalang, kemudian ada sungai warna apa, laut warna apa, banyak yang heboh tanya. Saya bilang nggak apa-apa, nanti lewat kok, setelah ini lewat. Sama juga virus, ditakut-takuti lagi. Kalau kamu sampai disuntik, nanti pada waktu Yesus datang, ini sudah akhir zaman loh. Yesus datang, kamu gak akan diangkat loh. Saya bilang dulu itu anak kita ini juga suntik antivirus, ada polio, ada penyakit yang lain-lain kan. Nah kemudian sekarang ada virus ini. Sabar, sebentar lagi ada virus baru kok. Selama di dunia ini, virus yang pernah muncul, dia tidak pernah kembali ke markasnya. Coba buktikan virus-virus yang dulu. Zaman dulu flu, sampai hari ini flu kok kita. Nggak berubah kan. Tetap flu, tetap sakit mata. Ketika ini selesai, akan ada mutasi yang lain. Kenapa? Karena ini adalah bagian kalau kita belajar tentang bagaimana Allah menyatakan diri. Yang pertama itu melalui wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu umum itu melalui alam semesta.
melalui hati nurani, dan melalui peristiwa. Nah, ini peristiwa inilah yang pasti kita cermati. Apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk saya dan kita. Ya. Jangan cuma teriak-teriak, kapan ya pandemi ini berlalu. Lebih bijaksana kalau kita koreksi, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan. Ya. Maka itu sekarang kalau dengarkan podcast ini, yang perlu dikerjakan pertama, buka hati, undang Yesus Yes. sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Buka hati itu, Pastor, berarti dia memiliki persekutuan dengan Yesus. Ya. Bukan cuma dia beragama Kristen. Setuju. Orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Ya. Tapi orang Kristen di Indonesia pasti sudah beragama Kristen. Makanya saya suka berkata, tidak semua pengkhotbah pasti sudah punya Yesus. Tapi orang punya Yesus bisa jadi pengkhotbah. Ya. Dan setelah dia sudah memiliki Yesus, dia harus berubah. Dasarnya apa? Firman, kebenaran. Yes. Nah, kalau kita punya firman kebenaran, itu yang akan membentuk perilaku kita. Ya. Itu akan membentuk mindset kita, menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Itu dari mindset. Roma 12 ayat pertama di bagian akhir berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati itu bahasa Yunani pakai logikos, atau gampangnya logika. Bahasa Inggrisnya pakai reasonable. Jadi kalau kita mau beribadah, mikir. Apakah ibadah kita itu hidup? Ya. Apakah ibadah kita kudus? Apakah berkenan? Dari mana? Mikir. Yes, Makanya orang yang pikirannya dikontrol oleh firman tidak gampang diintimidasi. Iya, setuju. Padahal yang tadi menakut-nakuti dengan berita akhir zaman itu sesungguhnya bukan berita yang benar gitu ya, Pastor. Iya. Saya bedakan dua ya, zaman akhir dan akhir zaman ya. Ya. Kalau zaman akhir sejak Yesus sampai nanti. Ya. Tapi akhir zaman itu peristiwa-peristiwa yang akan datang Ya. di penghujung Yesus mau datang. Nggak tahu kapan itu. Yes. Nah, kuncinya jangan mikir jauh-jauh. Anggap aja akhir zaman itu saat kita dipanggil Tuhan. Ya. Iya kan? Ya. Bisa hari ini saya ngomong ini, setelah ini kita tidak ketemu lagi. Bukan saya dipanggil duluan, bisa yang dengar juga dipanggil duluan kan? Semua kita bisa dipanggil Tuhan toh. Ya. Itu bisa akhir kita menikmati zaman ini. Ya. Atau kita bisa menikmati rapture, kedatangan Yesus. Ya. Lalu kita orang Kristen yang punya Yesus diangkat. Yes. Yang mati dulu dibangkitkan, yang hidup diangkat. Yes. Kita menikmati persekutuan. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita milik Yesus. Tapi kalau enggak, dia akan masuk masa sengsara. Nah, persoalannya adalah seringkali kita dibingungkan tentang persoalan diangkat apa enggak. Dia pikir diangkat itu kalau enggak pakai chip. Dia pikir kalau enggak ada tanda itu, yang enggak pakai tanda baru bisa diangkat. Yang diangkat yang punya Yesus. Yes. Yang enggak Jelas. punya Yesus enggak diangkat. Jelas. Yes. Tidak ada persoalan physically ini, tidak ada persoalan apapun yang kita lakukan karena semua kasih karunia. Ya. Tapi ketika orang sudah punya Yesus, itu otomatis dia akan berbuat baik. Ya, setuju. Berlaku firman. Ya, berlaku firman. Iya. Hidup benar. Hidup benar. Jadi kalau sebenarnya kalau khotbah yang menakut-nakuti akhir zaman itu sebenarnya khotbah yang nggak benar ya, Pastor ya. Bukan nggak benar, mungkin kurang bahan. Iya. Iya. Kalau sebenarnya kalau kita belajar teologi, eskatologi nih ya, Pastor Juanda, kita belajar di teologi, itu hari yang bahagia. Oh iya, jumpa Yesus. Yes. Lah, kalau nggak punya Yesus, itu juga hari-hari yang masalah. Iya. Saya kasih contoh begini deh. Siapa yang mungkin dengar ini sedang merantau, atau mungkin mau mencoba merantau. Anda asli Surabaya, kemudian merantau ke Malaysia, Ya. atau merantau ke Eropa, atau merantau ke Kalimantan. Nah, kalau orang merantau itu kan ingin pulang. Ya. Tapi kalau habis ngemplang, itu bahasa Indonesianya ngambil uangnya keluarga, Iya. itu dimakan, Iya. atau bahasa kerennya dicak, Iya. dia pasti takut pulang. Nah, Ya kan? Ya. Karena ketemu bapaknya pasti dihabisi dia. Mendingan hilang aja di sana. Demikian juga kalau orang sudah punya hubungan bagus dengan Yesus, ketika dia membuka hatinya mengundang Yesus, dia ketemu Yesus seneng loh. ya. Saya kasih Setuju. contoh lagi, Pastor.
Banyak orang kan suka hobi titip doa. Iya kan? Iya, Itu kan iya. ngomong sama Tuhan, kenapa kok dititipin? Masa doa aja pakai makelar. Loh, saya ini didoakan banyak orang. Tadi pastor mendoakan saya. Yes. Yang saya maksudkan adalah begini, ketemu pastor, tolong doakan ya, anak saya lulus, anak saya belum lulus, anak saya cari ini, anak saya ini. Lama-lama pastor ini kayak Tuhannya loh. Semua sumbernya dari pastor. Dia seakan-akan bebannya berat. Nggak ikut melahirkan anak, tapi dari bayi dia doakan tumpang tangan. Sudah anak-anak tumpang tangan. Nanti remaja tumpang tangan. Pemuda tumpang tangan. Cari pasangan tumpang tangan. Nanti punya pasangan tumpang tangan. Hamil tumpang tangan. Coba bayangin. Nggak masalah sih, tapi Yang memang nggak masalah. Itu memang Tapi- tugas daripada seorang gembala. Iya. Tapi persoalannya, kenapa nggak ngomong sendiri ke ya Tuhan? itu harusnya Ada masalah apa? buka jalur sendiri. Iya. Ketika dia terima Yesus sudah buka jalurnya. Yes. Sudah langsung ketemu Yes. karena jalannya Yesus. Kalau didoakan tidak ada masalah, tapi jangan menjadi hobi. Yang masalah jadi hobi loh. Ya, ya. Itu bahaya. Makanya sebenarnya berita kejaman itu harusnya bahagia, Pastor. Karena kita orang yang menanti-nanti pulang ke sorga, kita dapat janji yang kekal. Asik kan? Iya, makanya sukacita. Nah itu saya bingung, makanya kenapa banyak orang merasa takut. Mungkin ya message-nya cuma ngambil yang di dunia kan seperti ini. Ya, diceritakan masa sengsaranya. Ya, tanpa masa sukacita selamanya. Makanya paling enak itu sebelum masa sengsara diangkat. Iya, setuju. ini debat lagi nih. Iya, debat lagi. Pre-trip, post-trip. Iya, ada yang suka tengah-tengah. Saya nggak apa-apa juga suka tengah-tengah. Tapi saya nggak mau sih, Pastor. Iya, iya. Oh, hidup sudah susah kok mau tengah-tengah kan. Iya, iya. Yang di awal Mid-trip. aja lah. Iya. Yang di tengah-tengah Iya, mid-trip itu. Iya, nah, tapi karena pengkhotbah yang mungkin kurang jelas semuanya diceritakan, ada orang anti tentang khotbah akhir zaman. Menurut Pastor Juwana gimana? Nah, khotbah akhir zaman itu bisa menjadi satu tanda petik khotbah nubuatan. Karena dia mengutip dari sesuatu yang akan terjadi kemudian. Yes. Nubuatan ada dua jenis. Ya. Nubuatan yang pertama adalah menjelaskan apa yang ada di Alkitab. Kemudian kita tunjukkan kepada jemaat bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Nubuatan ini pasti digenapi. Ya. Tapi nubuatan yang kedua yang sering kali kita dengar itu terkait dengan ramalan. Ya. Nanti kamu dapat ini, Ya. nanti kamu punya pasangan ini. Ini bisa ya, bisa enggak. Ya. Tapi kalau yang khotbah itu harusnya yang ini. Yes. Yang ambil dari teks Alkitab, dia menjelaskan tentang akan datangnya kedatangan Yesus. Yes. Nah, tapi yang lebih penting adalah bukan kedatangannya, kesiapannya. Yes, setuju. Jadi jangan sampai 10 gadis yang lupa Ya. bawa minyak. Ya. 5 gadis bijaksana, 5 betul. gadis Jadi 5-5. Jadi jangan sampai lupa membawa minyak. persediaan tadi toh. Yes, Nah, yes. itulah kuncinya, kesiapan kita menentukan apakah kita akan bisa menikmati kedatangan Yesus atau tidak. Yeah. Jangan takut Yeah. dengan khotbah seperti itu, malah menyemangati kalau saya. Iya, makanya kita harus ingat ya bahwa kita akan dijemput, makanya harus Iya. siap. Iya. Jadi kita akan bahagia. Iya, Jadi tidak usah setuju. ngamuan. Ngamunya selesai kan ada lagi. Iya. Yesus mau datang Iya. toh. Itu dia, kerja baik-baik. Kalau bisa ditagih-tagih, kalau nggak bisa ya sudah berdoa, berusaha berdoa. Nggak usah kita dendam. Nggak perlu kan, Yesus mau datang. Iya. Kesiapan hati salah satunya kesiapan diri adalah bersihkan hati. Betul. Ya, ya, Betul, jadi betul. kita siap dengan banyak doa, minyaknya diperbanyak, Iya. semakin belajar firman ya. Jadi hidup kita siap untuk menerima akhir zaman yang bahagia itu. Yes, itu menarik sekali itu. Iya, Seperti iya. orang mau lulus kuliah itu loh. Yes, 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 Mana ada orang mau lulus kuliah ketakutan. Ya ketakutan waktu ujiannya. Ya, Tapi setuju. waktu wisuda kan senang sekali toh. Iya, padahal habis itu kerja. Iya, habis itu kerja lagi toh. Iya, iya, Waktu iya. terima gajian senang juga Iya. toh. Nah, untuk menghadapi pendeta A ini nafsunya gini, pendeta B nafsunya gini. Gimana harusnya sikapnya orang Kristen, Pastor Juwana? Sikap yang bagus seperti yang saya katakan tadi. Pertama, dia punya Yesus. Ya. Dia pembelajar Alkitab. Oke. Itu berarti dia sudah punya dasar apapun yang terjadi, dia siap.
apapun yang akan dihadapi, dia sudah oke. Yes. Nah, nanti peristiwa-peristiwa itu silakan terjadi, tidak akan membuat kita ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak akan mengalami itu. Ya. Dari mana pengetahuan Alkitab? Ya, setuju. Tapi pada waktu kita akan menghadapi persoalan itu, kita percaya kita akan diangkat bertemu dengan Yesus. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya. Ketika apa? Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Nah, paket ini yang perlu ditanamkan di hati kita masing-masing, supaya pada waktu kita mendengarkan khotbah jenis apapun juga, itu bukan menjadi intimidator Ya. yang mengintimidasi kita. Yes. Bukan yang mempresor kita, Yes. tapi menyemangati kita. Ya. Bukan yang menakut-nakuti, malah mengingatkan Ya. bahwasanya dia, contoh ya, ada orang, kemudian dia belum lahir baru, dia menyakiti kita. Lalu kita ingat, mestinya kita takut, bukan takut untuk ini, takut untuk dia. Jangan-jangan dia tidak masuk surga. Atau suami, atau istri, di mana dia belum kenal Yesus. Ya. Yang kita takut bukan kita takut karena kita tahu kebenaran, kita takut kepada orang yang kita sedang mungkin kita benci, Ya. mungkin kita disakiti. Ya. Itu yang kita takuti, apakah dia memiliki Yesus? Takut dalam artian untuk orang itu. Ya. Jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa, iya. Ya, kita harus kenalkan kepada Tuhan supaya akhir zaman itu kita semua bahagia. Oh, senang sekali karena ketemu Yesus sih. Iya. Waduh, ketemu Tuhan masa nggak seneng sih? Iya, makanya. Jadi saya kalau dengar orang takut dengar khotbah akhir zaman, saya bingung. Ini khotbah yang mana gitu loh ya. Betul. Bagian yang mana gitu ya, Pastor ya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai suka dikit-dikit akhir zaman, dikit-dikit akhir zaman. Nah. Itu kebanyakan utang kali. Atau kebanyakan masalah. Iya, Jadi iya. kepin mati, aku tak mati sudah. Iya. Aduh, kapan ya Tuhan datang? Kan banyak begitu Iya, toh. iya, iya. Lihat keadaan dunia mengerikan. Aduh, cepat-cepat Tuhan datang. Iya, iya. Sudah, Tuhan lebih pinter daripada ketakutan kita. Ini akan lewat dunia ini kok. Ya, ya. Akan berubah. Ya. Pak, tapi mengerikan di sana peperangan, Pak. Di New Zealand enggak perang kok. Tenang aja. Di Kanada juga biasa-biasa. Artinya adalah orang yang tahu kebenaran itu yang akan melindungi dia dari intimidasi. Ya, jadi kesiapan itu hal yang sangat penting. Ya, betul. Ya, jadi kalau kesiapan itu ada dalam diri kita, kita hidupnya percaya Tuhan Yesus, hidupnya benar, nggak takut apapun mestinya. Pastor. Betul. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yes. Kata Filipi 1:21. Kata Tapi- Rasul Paulus, tapi bukan berarti kepingin mati. Iya. Aku tak mati aja deh. Loh, kenapa? Aduh, bebanku berat. Saya suka berkata, udah nggak usah mikirin mati, sabar, mati kok, tenang aja. Yang penting selama hidup kita harus produktif, Iya. kreatif dan inovatif. Menghasilkan buah itu Ya, ya. betul. Ya itu biasanya lupa, Pastor. Filipi 1:21, dua-duanya nggak dibaca. Nggak dibaca, ya, dibaca cuma itu aja. Iya. Iya, padahal Berhenti di situ dia. kalau kita hidup, kita harus menghasilkan Menghasilkan buah. buah. Yes. Dan buahnya harus manis. Kata Yes. Yohanes 15. Yes. Iya kan? Setuju. Iya, jadi Buahnya hari ini lebat dan manis. yes. Jadi harinya kita kalau siap sih nggak ada peduli ya mau khotbah akhir zamannya gimana. Kita tahu yang benar dan kita siap Betul. menghadapi semua. Nah, hal yang menarik yang seringkali jadi perdebatan juga, kalau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu, kenapa dalam Markus yang ke-13 pasal 13 ayat 32 Tuhan Yesus berkata, tapi anak tidak tahu kapan saatnya. Nah, itu menurut Pastor Juanda banyak orang tafsirkan macam-macam gitu ya. Bahkan itu dipakai sebagai menyatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Nah, menurut Pastor Juanda maksudnya ayat itu seperti apa? Oke, bagus. Ketika kita belajar tentang Tuhan Yesus, itu kalau di sekolah Alkitab 2 SKS kan, Ya. Kristologi namanya. Ya. Nah, kita lebih dahulu perlu pahami begini. Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kudus. Bukan tiga Allah, tapi satu Allah dengan tiga pribadi. Bukan tiga fungsi, tapi tiga pribadi. Yes. Pribadi Bapa, pribadi Putra, dan Roh Kudus itu beda semua. Tapi satu Allah. Ya. Mereka sehakikat, mereka sederajat.
Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ini singkatnya aja. Yes. Nah, satu Allah, tiga pribadi, bukan tiga Allah. Kalau tiga Allah itu bukan Tritunggal, tapi Tritheis. Ya. Nah, satu Allah, tiga pribadi itu Tritunggal. Saya suka nyebutnya Esatri. Satu, tiga. Ya. Nah, Allah yang Tritunggal ini, salah satunya adalah pribadi Yesus. Ya. Di dalam pribadi Yesus ada dua sifat. Ya. Ada dua natur, Ya. sifat. Dia Allah sejati dan dia manusia sejati. Yes. Generasi senior suka menyebutnya dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Kalau dijumlah jadi 200%, tambah repot kita kan. Iya. Makanya saya menghilangkan istilah Iya. persentase, Sejati. pakai sejati. Iya. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Nah, bagaimana kita tahu Yesus Allah sejati atau manusia sejati? Kita lihat apa yang Yesus kerjakan di Injil-Injil. Yes. Pada waktu dia dibaptis, Ya. pasti bukan Allah dibaptis. Ngapain Allah kok dibaptis? Ah. Makanya pada waktu itu ada roh turun. Ya. Masa Allah kok turun ke Allah? Ya. Pasti manusia kan? Ya. Pada waktu dia berpuasa, masa Allah kok butuh puasa? Masa Yesus selaku Tuhan butuh puasa? Kemudian pada waktu dia dicobai oleh iblis, mana ada Tuhan kok dicobai sama iblis? Yes. Nggak mungkin bisa. Ya. Pada waktu dia di Taman Getsemani berdoa, ada yang tanya kan orang luar sana, Ya. mana Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Ah. Nggak mungkin toh. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, itu sedang menunjukkan kemanusiaannya Yesus. Yes. Jadi kalau WL khususnya atau pengkhotbah, jangan berkata Tuhan Yesus sudah mati. Itu salah, bahkan sesat. Mana ada Tuhan bisa mati? Lalu yang tepat bagaimana? Yesus sudah mati. Ya. Yesus Kristus sudah mati. Tuhannya dihilangin. Dalam tradisi kuno itu dewa-dewa aja nggak bisa mati kok. Masa Tuhan kok malah mati? Apalagi matinya ada yang berkata begini, ya tapi kan sudah bangkit Pak. Oke deh, sudah bangkit ya. Tapi berapa lama dia? Berapa jam di dalam bumi? Ya. Berarti kita sempat nggak punya Tuhan loh. Anggap aja nggak sampai 3 hari itu. 2 kali 24 jam kalau Ya. di total semua. Ya. Karena jam 3 itu sore itu sudah masuk. Dari jam 3 sore sampai jam 6 ini 1 hari. Ini sampai jam 6 sore. Ingat waktunya Yahudi bukan waktu Beda. jamnya kita ya. Ya. Seperti jamnya Jawa. Ya, bukan. Jam 6 itu perubahan hari. Ya, Nah, setuju. anggap aja 2 kali 24 jam. Ya. Anggap seperti begitu. Ya. Berarti kita sempat tidak punya Tuhan itu 2 kali 24 jam loh. Mana ada? Tuhanmu mana? Sorry, absen. Oh, kemana dia? Nggak ngerti dia. Jalan ke perut bumi. Mati kali dia. Nah, kan tidak masuk akal toh. Ya. Berarti yang mati itu pasti Manusia. manusianya. Demikian pula sebagai manusia ketika dia berdiskusi dengan murid-muridnya, dia mengatakan, gua nggak ngerti. Kapan datangnya? Malaikat juga nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi ingat, yang datang nanti dia sendiri loh. Masa jadwalnya dia nggak tahu? Iya, tahu dia. Dia tahu kan Yes, jadwalnya kan? Yes, yes, Oke. Kemudian pada waktu Yesus masih hidup di dalam dunia ini, dia bisa mengampuni orang loh. Dosamu sudah diampuni. Jangan bikin dosa lagi. Ya. Mana ada manusia bisa ngampuni dosa? Ya. Lalu ada yang bertanya begini, Pak, tapi di Alkitab kan tidak dijelasin bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Jawabnya gampang. Yesus juga tidak pernah berkata, aku bukan Tuhan. Dan jangan sembah. Nggak ada juga kan? Tetapi dari perbuatannya dia, kita bisa tahu ada indikasi, ada penjelasan yang sangat tersurat bahwa Yesus sedang menunjukkan keilahiannya. Ya. Contoh dia jalan di atas air. Ya. Contoh dia menghentikan badai. Yes. Itu siapa yang bisa lawan alam? Dan ketika dia menyembuhkan orang, nggak pakai dalam nama siapa-siapa. Kalau kita kan dalam nama Yesus toh, Yes, yes. dia nggak pakai dalam nama siapa-siapa. Itu tandanya bahwa dia Allah sejati. Jadi pada waktu dia sebagai manusia, dia membatasi diri Yes. sehingga keilahiannya itu tidak ditonjolkan. Ya.
Kenosis ya. Iya, kenosis bahasa kerennya itu ya. Membatasi dirinya. Membatasi dirinya, iya. Ya, jadi jawabannya untuk Markus 13 itu karena tidak tahu, karena sedang membatasi dirinya. Sebagai manusia dia. Yes. Tapi tentu keilahiannya sesungguhnya dibatasi, tapi dia tahu Oh, jadwalnya. tahu sekali, dia Allah sejati. Yes. Dia Allah sejati. Pak, nggak masuk akal, Pak. Masuk. Ingat ya, kita punya akal rasional. Ya. Pak, nggak rasional sama sekali. Ingat, itu bukan irasional, tapi suprarasional. Yes. Kita nggak mampu mikir. Ya. Kenapa nggak mampu mikir? Dia kan Allah. Yes. Dia mau jadi apa kan silakan. Mau jadi kecoa, oke. Iya. Mau jadi nyamuk juga oke. Tapi karena dia cinta kepada gambar dan rupanya manusia ini, Iya. dia jadi manusia. Yes. Masuk akal itu. Yes. Tapi akalmu nggak mampu mikir. Ya. Tuhan mau jadi apa aja bisa, jadi Bisa. macan, jadi Betul. monyet, bebas. Betul, nggak masalah. Ya. Nah, hal itu supaya kita diselamatkan. Betul. Karena butuh manusia yang tanpa dosa kan, Pastor Juanda. Betul. Ya, jadi Allah jadi manusia sejati, Allah sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul. Yes, luar biasa sekali. Dan jadwalnya pasti ada, jelas. Kita akan dijemput. Oh ya, jemput dia sendiri nanti loh. Ya, di awan-awan ya. Iya. Ya. Wow. Makanya harus terima Yesus dulu hari ini. Yes, bagi semua yang mendengar, mungkin ada yang cuma lewat, belum Iya. percaya, Buka hatilah. buka hati. Ayo kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Nah, ada pastor yang mengatakan, oh kalau gitu kalau kita mau dijemput, saya bawa bekal nih. Wah, saya siap-siap aja. Banyak baca firman, banyak ke gereja, banyak melakukan kebaikan. Menurut Pastor Juanda, itu bekal yang baik apa tidak, Pastor? Motivasinya udah nggak baik. Bagaimana Tuhan kan tahu isi hati kita kan? Ya. Ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Ya. Jadi bekal kita itu apa? Ingat tadi dalam Yosua 1 ayat 8, kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan firman. Itu satu paket. Ya. Bagaimana kita melakukan firman kalau kita tidak pernah merenungkan? Bagaimana kita suka merenungkan kalau tidak pernah memperkatakan? Ya. Itu satu paket. Maka kalau kita ingin menyiapkan bekal, hari ini juga berbuat baik, tapi sesuai firman. Dengan diawali menerima Yesus dulu. Kalau berbuat baik tapi tidak punya Yesus, tidak ketemu Yesus. Kan ada dosa. Ya. Dosa kan bukan cuma di perbuatan. Dosa di mata, dosa di telinga, di hidung, di mulut, di perbuatan kita, di kemaluan yang suka selingkuh, di tangan yang suka mukul, di kaki yang suka nendang. Kan dosa semua, Pastor. Maka orang itu harus punya Yesus, dosa diampuni, maka dia harus berubah hidupnya menjadi manusia baru. Yes. Ya, itu yang kesiapan yang benar ya, Pastor. Siapa yang benar? Tiap hari. Tiap hari. Bukan musim-musiman. Kalau musim-musiman hati-hati, nanti berhalakan Yesus loh. Berhala itu dicari kalau dibutuhkan. Oke. Makanya kalau kita menuhankan Yesus, itu sifatnya relational, relasi. Yes. Christianity is not only religion, but relation. Ya. Jadi kalau kita ingin menikmati Yesus, tergantung relasi kita tiap hari. Ya. Nah, hal yang penting juga di zaman yang serba online ini, ada orang yang gak suka khotbahnya pendeta ini, bisa ganti, Pastor. Karena online kan, milih. Nah, banyak yang menghindari juga khotbah akhir zaman lah. Ada yang suka ini itu. Apa bahannya, Pastor, kalau zaman seperti ini? Itu sudah dinubuatkan oleh Timotius. Orang ingin menyenangkan telinga. Nah. Jadi kalau ingin memasukkan sesuatu yang senang, maka disitulah dia lupa bahwasanya Paulus juga pernah berkata, iman timbul dari pendengaran. Yes. Semuanya dari pendengaran. Kalau pendengaran kita bukan dari firman, Ya. maka tentu kita tidak punya kekuatan. Saya kasih contoh. Semestinya orang yang suka dengar khotbah itu nggak ngamuan. Semestinya orang yang suka dengar khotbah tidak gampang takut. Sepertinya orang yang suka dengar khotbah, dia gampang berdamai dengan orang lain. Yes. Tapi kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Karena dia tidak mendapatkan firman. Dan Roh Kudus itu bekerja membackup, menjaga firman. Yes. Saya tidak menyalahkan orang belajar tentang
inspirasi, motivasi, enggak menyalahkan, silakan. Itu membuat orang jadi baik. Ya, ya. Tetapi ingat, kalau ingin ditolong oleh Roh Kudus bekerja melalui firman. Itu jelas sekali dalam Alkitab. Ya. Injil Yohanes berkata, Dia mengingatkan kita akan firman. Yes. Kalau kita nggak punya firman, diingatkan pakai apa? Jadi berbuat baik harus tahu berdasarkan firman. Ya. Mengampuni berdasarkan firman. Ya. Berdamai berdasarkan firman. Ya. Itu Pastor. Jadi bahayanya di era digital ini, maka orang suka mendengarkan yang dongeng-dongeng. Oh iya, sudah dinubuatkan. Yang sederhana saja. Yes. Yang mungkin nggak menegur kita, Wes. Nggak suka ditegur. Nggak suka, tapi suka negur orang. Nggak suka memberi, tapi suka ngeritik orang yang memberi. Iya, ya. Jadi itu pentingnya kalau kita tergembala di satu gereja dengan gembala yang benar, gitu ya, Pastor ya? Betul. Kita ini harus digembalakan. Karena apa? Karena kita harus ada yang kontrol. Pengontrol kita siapa? Gembala. Itu paling dekat. Meskipun suami istri bisa saling mengontrol, kan ada sungkannya. Iya, iya. Mestinya gembala itu nggak boleh sungkan kontrolnya. Karena dia yang akan menolong kita, membuat kita kembali ke surga. Iya, iya. Tetapi kadang-kadang banyak gembala juga sungkan. Maka itu ketika dia, ada loh orang itu, ini dalam dunia psikologi, kalau anak sejak kecil itu nggak pernah dipukul, dimanja, nanti gedenya kepingin bermasalah dia. Makanya ada orang suka bikin onar. Kenapa? Dia cari perhatian. Ya. Dia bangga bisa masuk, ditangkap, karena dia tidak pernah mengalami itu sebelumnya. Ya. Demikian juga seorang Kristen, kalau dia tidak pernah menghadapi persoalan, maka ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak akan gampang bertahan. Ya. Enak, ada persoalan, jatuh dia. Tapi kalau sudah biasa persoalan, maka ketika ada persoalan, dia langsung sadar, naik tingkat. Dia harus naik tingkat. Makanya latihan barbel itu nggak mungkin dari angkat 5 kilo turun 1 kilo. Yes. Tapi dari 1 naik ke 5. Yeah. Bahkan saya dilatih teman saya itu ada cara latihannya. Yeah. Kalau nggak salah semua ini bentuknya kan, itu nggak enak. Kan kita ada posisi-posisi yang enak. Yeah. Contoh, saya itu nggak bisa push up gini loh, Pastor. Saya push up harus gini. Gini ya. Iya. Terus orang bilang, ikut bela diri, enggak. Dari kecil saya begini terus. Yeah. Kalau gini rasanya ini terganggu saya. Tapi Yeah. banyak orang suka begini kan. Yeah. Saya tetap begini. Yeah. Nah, itu kenapa? Kebiasaan. Demikian juga firman. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi hal yang penting bagi seluruh yang mendengar, carilah gembala yang benar dan maulah digembalakan. Ya, iya, dengan firman yang benar. Iya, setuju. Betul. Banyak orang nggak pengen digembalakan, Pastor. Iya, karena dia ingin jadi gembala. Gitu ya. Sudah tahu Pastor. firman dikit mau jadi gembala dia. Padahal jadi gembala itu bukan seperti buka warung soto. Ya. Harus panggilan. Yes. Kalau enggak dia curhat terus itu. Karena apa? Bukan panggilan. Ciri-cirinya curhat terus. Curhat terus. Suka curhat. Dia nggak tahan loh. Saya mengajar mata kuliah beda-beda. Orang bilang, nggak capek Pak? Capek. Tapi saya nggak bisa curhat. Karena itu panggilan saya nikmati. Ya. Ngajar tuh senang sekali saya. Apalagi kalau bisa mengeluarkan semua ilmu, ada pertanyaan, semua keluar. Tuh puasnya luar biasa. Ya. Capek. Kenapa? Karena itu panggilan. Yes. Itu. Nah, Bapak ketemu panggilannya kapan, Pak? Pada waktu umur 18 tahun, saya kan sudah khotbah. Ya. Tapi salah kan? Ya. Karena saya salah khotbah, saya langsung ditegur. Duduk itu langsung ditegur loh. Waktu zaman itu. Ya, Saya berjanji tidak mau seperti itu lagi. Nah, kemudian ketika saya kuliah ketemu seorang mentor. Disitulah semua itu saya. Padahal saya tidak ada pengalaman. Kamu yang lakukan. Nah, disitulah mulai muncul. Dia bilang kamu sekolah Alkitab. Baru sekolah Alkitab. Ya. Kemudian di sekolah Alkitab itu mungkin kelihatan bisa ngajar. Saya disuruh ngajar. Tapi ngajar Pancasila loh.
Saya dulu awal tuh, makanya semua ilmu pernah saya ajar. Oke. Apalagi satu saya kan sekuler, umum. Ya. Ya. Itu dia. Jadi di situ nemu titiknya, ya jalan terus, Pak. Iya, jalan terus sampai sekarang dan menikmati sekali panggil. Makanya kalau orang menikmati panggilan itu akan dibawa sampai mati. Kecuali dia panggil berbeda. Saya ingin contoh ini. Yang ngajak saya itu penggembalaan banyak, Pastor. Banyak. Ya. Bahkan ada ya orang yang mau menolong saya supaya saya berdiri sendiri. Ya. Saya bilang kalau Tuhan tidak bicara, saya tidak lakukan. Capek nanti. Jadi saya bertarung itu capek lawan jemaat. Capek ngatur waktu, capek ngatur keuangan pribadi, Ya. capek ngatur keluarga. Kenapa? Bukan panggilan. Tapi banyak yang mau lakukan, ya silakan. Nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau bermain-main dengan Tuhan, rugi. Rugi. Ya. Itu. Jadi hal yang penting kita harus temukan panggilan kita. Betul, tapi yang penting minum dulu, Pastor. Wah, ini Mari kita minum. suara saya mau habis nih, Pastor. Iya, silakan Pak. Wicir ini menyegarkan sekali, Pastor. Iya, Pak. Nah, jadi kalau menemukan panggilan tuh orang macam-macam. Jadi pokoknya salah satu cirinya orang itu bukan nggak capek, tapi happy waktu melakukannya walaupun capek. Capek itu Paulus. Apa dia tidak pernah berkeluh kesah kalau kita lihat tulisannya? Tapi dia petarung terus. Ya. Dia itu bertobat terakhir dibanding daripada murid yang lain. Ya. Tapi dia menulis 13 surat dan dia keliling itu seluruh daerah begitu luasnya. Lebih luas daripada yang lainnya. Sampai dia ke Makedonia itu Yugoslavia. Yes. Bayangkan. Yes. Apa nggak capek? Dulu kan nggak bisa naik mobil, naik pesawat terbang. Kalau nggak naik unta, ya naik kapal. Kapalnya pun tuh jadwalnya ada. Belum lagi kena karam. karam kapal. Ya. Belum ada musuh-musuh. Iya, musuh-musuh. Dipukul 40 kurang 1 terus. Ya. Dia ngitung berarti. Ya. 1. Ya, maksudnya. Tapi dia nggak ada berhentinya itu Nggak karena berhenti. panggilan. Berkeluh kesah ada. Seperti ada duri dalam daging. Dan ingat kalau kita belajar Paulus pada waktu itu dia agak bongkok loh. Matanya agak kabur. Mungkin itu penyakit katarak lah hari ini. Ya. Dia kabur. Dia nggak bisa lihat. Makanya dia ada juru tulisnya. Ya. Dia tetap berjalan jauh loh. Itu kalau panggilan. Yes. Kalau hidup dalam panggilan itu enak sekali. Yes. Seperti seenak minum air cir ini. Yes. Haleluya. Iya, Pastor. Jadi hal yang penting bagi kita semua orang Kristen harus temukan panggilannya, dan itu juga termasuk kesiapan nggak, Pastor? Oh iya, ketika saya tahu panggilan mengajar, kerjaannya belajar. Maka itu saya pernah ngomong sih sama teman, kenapa saya tidak mau gembala? Karena kalau saya menjadi gembala, mungkin saya tidak ngajar lagi. Loh kenapa? Karena saya punya tugas baru, 3 paling tidak. Khotbah, konseling, kunjungan. Kalaupun mengajar pun itu tidak bisa kayak sekarang. Ya. Kalaupun ya, tapi 3 ini tidak boleh dilepas. Tapi kayaknya nggak tahu, tergantung Tuhan lah. Ya. Jangan ngotot, nanti capek. Melayani di mata Tuhan semua itu berharga. Yes. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Yes. Seorang pengkhotbah dan seorang asyir di mata Tuhan sama-sama melayani. Ya. Sama, Setuju. nggak beda. Jadi jangan minder kalau kita asyir guru sekolah minggu. Kapan saya kok nggak ganti-ganti guru sekolah minggu? Ingat, pelayanan sama. Tinggal berapa jiwa yang bisa dibawa ke Yesus. Yes. Nah, guru sekolah minggu itu paling banyak waktunya untuk bawa orang ke Yesus loh. Iya. Mahkotanya mestinya lebih banyak guru sekolah minggu itu. Yes. Jadi ini menarik sekali ya, Pastor Juanda ya. Jadi saya juga sering senang sekali kalau diajar Pastor Juanda, karena ya ini bisa bertanya banyak hal. Belajarnya banyak banget ya, Pastor. Enak ya tinggal dengar ya, yang baca yang susah ya. Puji Tuhan. Rapid question untuk menutup podcast kita hari ini.
Kabar tentang akhir zaman menakutkan atau memberi sukacita? Sukacita itu ketemu Yesusku luar biasa. Yes. Masa ketemu, kalau bahasa lain itu pengantin pria, gereja pengantin wanita Yes. yang dipertunangkan. Masa kita sedih sih mau kawin? Iya. Wah, ya bercanda yang baru nikah kan seneng sekali. Yang kedua, rapid question. Takut dengan khotbah akhir zaman ini tanda bagus atau sebuah kesalahan? Kalau dia belum lahir baru, bertobat. Tapi kalau dia sudah lahir baru, salah. Yes. Karena kalau orang belum lahir baru takut ya biasalah. Ya, Oh nggak mau ketemu Yesus sih, gimana caranya? Dia harus bertobat. Tapi kalau yang sudah lahir baru tetap takut, salah dia. Karena ketemu Yesus kok takut? Ya. Itu dia. Nah, hal yang pengkhotbah yang menakut-nakuti ini, Pastor, itu sebenarnya ada positifnya nggak sih, Pastor? Ada positifnya. Semua itu dalam dunia, ini bukan ilmu yin yang ya. Ya. Semua yang ada di dunia pasti ada nilai positif. Pasti. Karena semua nilai itu tergantung bagaimana kacamata orang tersebut. Ya. Tetapi bagi seorang Kristen, nilai positifnya harus dibangun dari Alkitab. Ya. Itu yang membedakan. Contoh, berbuat baik itu positif. Berbuat baik untuk nyontekin teman, itu positif bagi mereka. Tapi bagi kekristenan tidak. Ya. Jadi dasarnya tetap adalah kebenaran firman. Nah, pada waktu khotbah itu dia menakut-nakuti, ada positifnya jikalau membuat orang itu tambah bertobat. Jadi kalau khotbahnya itu nakut-nakuti, setelah itu tidak ada closingnya ya takut aja dia. Wah ya bahaya lah. Pada waktu takut tawarkan Yesus. Ya. Itu dia. Berarti itu ada maksudnya untuk memberikan benefits atau memberikan kebangunan rohani. Betul. Nah, itu baru KKR-nya di situ. Jadi Yes. KKR itu harus membawa orang mengerti mengapa dia harus menerima Yesus. Ya. Jadi jangan dikhotbahkan tentang neraka yang panas saja. Karena kalau khotbah neraka yang panas itu di Eskimo, orang seneng sana, kan biasa kedinginan. Wah ya sudahlah saya masuk ke sana lah. Tapi kalau bagi negara Asia yang kepanasan, panas. Ya. Wah, panasnya sini sudah sengsara, sana kan lebih sengsara. Iya. Bagi orang Eskimo gak bisa imajinasi dia. Iya, Kan dia betul. biasa kedinginan Iya. toh. Bisa dalam titik nol itu. Ya. Nah, maka dari itu bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah punya Yesus atau tidak. Yes. Jadi, contohnya begini, mana lebih kita pilih? Bersama Yesus ke neraka atau tanpa Yesus di surga? Nah, itu masalahnya. Karena kita kan kalau mikir cuma surga, neraka, pasti milih surga tanpa Yesus. Nggak mungkin itu. Tapi ke neraka bersama Yesus, tidak mungkin juga. Tapi kuncinya adalah kita bersama Yesusnya. Kuncinya bersama Yesus. Jangan cuma nakut-nakuti surga dan neraka. Tapi bersama Yesus enggak. Jadi kalau orang bersama Yesus, nyontek sungkan. Ngelanggar lampu lalu lintas juga sungkan. Ya. Dia korupsi juga sungkan. Kan bersama Yesus. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak berbuat dosa, takut tidak ke surga. Tapi persoalan bersama Yesus atau tidak. Itu pun. Karena sudah percaya Yesus, makanya kita berhenti melakukan semuanya. Betul. Itu. Yes. Oke, pesan bagi semua yang mendengar hari ini, yang mungkin sedang takut atau sedang dapat khotbah yang menakutkan, ya. Menurut Pastor Juanda, gimana untuk pesan semua yang mendengar? Hari ini jikalau engkau takut melihat aneka berita beredar dimanapun juga, tandanya mungkin engkau belum memiliki Yesus. Buka hatimu, undang Yesus. Tapi jikalau engkau sudah punya Yesus, maka engkau tidak memiliki kebenaran. Belajarlah firman Tuhan. Yes. Itu yang akan memerdekakan kita. Yes. Nah, kalau seseorang sudah memiliki Yesus dan memiliki kebenaran, maka garamnya pasti mengasinkan, Ya. terangnya pasti menerangi. Amin. Dan disitulah kekristenan akan tampil beda. Amin. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran yang sudah kami dengar, kami diskusikan. Bila kami bukan diberikan roh takut, seperti firman-Mu 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Ajar kami semua semakin kuat di dalam Tuhan, semakin penuh dengan Roh Kudus mengasihi sekitar kami, dan kami boleh tertib menyiapkan diri kami. Kalaupun Tuhan datang, kami sudah siap, dan itu hari yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pastor Juanda, Kau berkati keluarganya, pelayanannya, semuanya semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan sehat, dengan berbahagia, dan apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan roh yang terus menyala, kami rindu terus belajar, dan kami rindu terus menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai di podcast Pastor Ishak. Bagi Anda saudara semuanya yang suka, tinggalkan like. Bagi yang ingin terus belajar, tekan tombol subscribe. Bagi yang ingin berbagi, ada yang ketakutan nih saudara atau teman, silakan tekan tombol share. Bagikan ke teman saudara Anda, dan percayalah firman Tuhan yang kita bagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya dalam podcast Pastor Ishak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh